Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batari Sekarwangi Eka Putri dari kelas 2D, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mengapresiasikan sebuah novel dengan judul Hello Salma, karya Eriska Febriani, terbit pada tahun 2018 oleh penerbit Coconut Book, tebal sekitar 380 halaman. Novel Hello Salma merupakan sequel dari novel Der Nathan. Novel Hello Salma menceritakan tentang kehidupan Salma dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Salma. Pada awal cerita novel, dibuka dengan perdebatan antara Dimas dengan Nathan, yang awalnya Dimas mengejek Nathan jika ia tidak lagi merokok dan menjelek-jelekan Salma. Nathan yang tidak terima jika Dimas menjelek-jelekan Salma akhirnya memukul Dimas, sehingga terjadilah perkelahian antara Dimas dengan Nathan yang mengakibatkan Dimas babak belur. Hal itu menyebabkan orang tua Dimas sangat marah dan menuntut Nathan untuk segera minta maaf. Tetapi Nathan tidak mau meminta maaf karena ia tidak salah. Nathan memiliki sebuah prinsip, jika ia tidak salah, ia tidak akan pernah mau meminta maaf. Karena hal itu, orang tua Dimas sangat marah kepada Nathan dan segera menuntut Nathan untuk dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya Nathan memutuskan untuk keluar dari sekolah. Keputusan Nathan untuk keluar dari sekolah membuat Salma sedih. Salma mencoba membujuk Nathan untuk meminta maaf kepada Dimas, tetapi Nathan menolak. Akhirnya Salma mengancam Nathan bahwa ia akan memutuskan hubungan mereka jika Nathan tidak mau meminta maaf kepada Dimas. Tetapi Nathan tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau meminta maaf kepada Dimas. Ia memilih untuk putus dan pindah ke sekolah lain. Putusnya hubungan mereka sekaligus pindahnya Nathan membuat hari Salma menjadi membosankan. Sejak itu pula permasalahan di kehidupan Salma terus bertambah, terutama orang tuanya yang mulai menekannya untuk belajar dengan tekun agar masuk kedokteran UI. Padahal kedokteran bukanlah kemauan Salma. Salma ingin menjadi penulis dan masuk jurusan sastra, tetapi orang tuanya, terutama ayahnya, melarang akan hal itu. Orang tua Salma terus menekan Salma untuk belajar di sekolah, di tempat les, bahkan di rumah. Mereka juga memaksa Salma untuk meninggalkan kegiatan di sekolah, seperti marching band. Salma hanya bisa pasrah dan mengikuti kemauan orang tuanya. Namun, saat pembagian hasil SNMPTN muncul, Salma dinyatakan gagal. Salma tidak lolos masuk kedokteran di UI. Hal itu membuat orang tuanya sangat kecewa. Hal itu juga membuat Salma akhirnya mengurung diri di kamar hingga ia menjadi depresi. Sementara itu, Nathan di lingkungan barunya bertemu dengan seorang gadis bernama Rebecca. Rebecca kerap dibully di sekolah karena sering menulis sesuatu yang buruk di media sosial. Tetapi, tidak ada yang tahu jika Rebecca memiliki depresi, dan terkadang ia mencoba untuk bunuh diri. Nathan yang mengetahui hal itu bertekad untuk menolong Rebecca agar ia tidak depresi lagi. Usaha Nathan pun akhirnya berhasil. Rebecca sudah tidak lagi depresi. Karena hal itu, Rebecca mendirikan sebuah komunitas bernama Love Yourself. Ia bertekad untuk menolong orang lain yang sedang depresi dengan cara diskusi lewat komunitas tersebut. Karena komunitas itu, Nathan dan Salma akhirnya bisa bertemu. Setelah pertemuan mereka di komunitas Love Yourself, Nathan pun akhirnya mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan Salma, sehingga ia bisa bergabung dengan komunitas tersebut. Setelah Nathan mengetahui penyebab Salma ikut komunitas Love Yourself, Nathan bertekad untuk membantu Salma melewati masalah dalam hidupnya, terutama masalah ayah Salma yang selalu mengekangnya. Dari situ hubungan Salma dengan Nathan semakin dekat, sampai akhirnya Nathan meyakinkan Salma untuk berbicara dengan ayahnya agar memperbolehkan dia masuk sastra. Ayah Salma pun awalnya
menolak. Tetapi Salma terus meyakinkan ayahnya, sampai ayahnya pun luluh. Dan akhirnya Salma masuk jurusan sastra dan memulai hidupnya sebagai penulis. Kelebihan dari novel Hello Salma yaitu satu, bahasa yang digunakan penulis sangat mudah dipahami oleh pembaca. Kedua, ceritanya sangat menarik. Selain memiliki kelebihan, novel Hello Salma juga memiliki kekurangan. Kekurangan dalam novel Hello Salma yaitu memiliki akhir cerita yang gantung, sehingga menyebabkan para pembaca bingung tentang akhir kisah Nathan dengan Salma itu bagaimana. Apakah mereka tetap putus atau mereka balikan. Novel Hello Salma sangat cocok untuk dibaca, khususnya bagi para remaja untuk mengisi waktu luang. Pesan yang ingin disampaikan penulis lewat novel Hello Salma yaitu agar kita senantiasa selalu menolong seseorang yang sedang kesulitan. Nilai yang terkandung dalam novel Hello Salma yaitu satu, dalam novel Hello Salma juga terdapat permasalahan tentang depresi, sehingga kita dapat pembelajaran tentang apa itu depresi dan bagaimana cara menanganinya. Kedua, kita harus selalu membantu orang lain yang sedang kesusahan. Ketiga, kita janganlah memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.